Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 hari ini akan mempresentasikan tentang materi metode transportasi dengan judul metode transportasi dalam kaitannya dengan optimalisasi budget ataupun anggaran. Dengan saya sendiri, Agnat Aulihaq. Saya Sari Agusti. Saya Krisna Triadi. Langsung saja masuk kepada materi pertama. Silahkan. Nah, apa itu metode transportasi? Metode transportasi adalah salah satu cara dalam matematika untuk menentukan cara paling efisien mengirim barang dari beberapa lokasi asal ke beberapa tujuan dengan biaya paling rendah. Next. Nah, tujuannya sendiri itu untuk menentukan jumlah barang yang optimal yang harus dikirim dari masing-masing titik sumber ke titik tujuan agar semua permintaan dapat terpenuhi tanpa melebihi kapasitas yang tersedia di setiap sumber. Next. Berikut adalah contoh struktur tabel transportasi. Nah, pada baris tabel awal ini mewakili sumber, misalnya pabrik atau gudang, sedangkan kolom mewakili tujuan seperti toko atau konsumen. Next. Nah, berikut ada model seimbang dan tidak seimbang. Model seimbang itu dikatakan seimbang jika total supply sama dengan total demand-nya. Maka bisa dilakukan kalkulasi. Nah, jika sebaliknya jumlah supply tidak sama dengan demand, maka modelnya jadi tidak seimbang. Maka diharuskan menambahkan dummy supply maupun dummy demand. Next. Berikut adalah metode NWC, yaitu teknik paling sederhana. Caranya dimulai dari sel pojok kiri atas dan diakhiri di pojok kanan bawah. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Krisna. Oke, selanjutnya ada metode least cost. Metode least cost ini sebenarnya adalah pendekatan atau strategi pemecahan masalah yang bertujuan untuk meminimalkan biaya atau mengambil keputusan berdasarkan alternatif yang paling murah di antara beberapa pilihan. Sebenarnya solusi least cost ini itu lebih baik dari Northwest Corner atau NWC karena penyelesaian pada metode ini itu lebih melibatkan faktor biaya. Sedangkan NWC ini hanya solusi awal ditentukan tanpa pengaruh biaya. Nah, untuk caranya itu adalah dengan mengedepankan biaya paling minimal atau paling terkecil gitu. Contohnya dapat kita ambil dari tabel yang bisa dilihat di PPT bahwasannya untuk tujuan PQR dengan angka 8, 5, dan 6 yang paling terkecilnya adalah 5 dengan demand 70. Itu adalah contohnya. Mungkin boleh di next. Selanjutnya ada metode Vogel Approximation Method atau FAM. Nah, metode FAM ini itu adalah sebuah strategi pengambilan keputusan yang digunakan untuk mencari solusi awal terbaik dari beberapa alternatif dengan memperhitungkan biaya dan peluang kerugian atau penalti jika memilih opsi yang kurang efisien. Sebenarnya metode ini tuh membantu menentukan alokasi sumber daya dari penawaran ke tujuan atau permintaan dengan biaya terendah. Nah, untuk caranya itu sendiri adalah hitung penaltinya atau selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil kedua. Kemudian pilih biaya penalti terbesar pada baris atau kolom dan alokasikan barang atau komoditas sebanyak mungkin pada angka penalti terbesar. Next. Nah, di sini untuk perbandingan antara metode-metode yang sudah disebutkan tadi, secara keseluruhannya itu pemilihan metode solusi awal tergantung pada kebutuhannya. Jika hanya ingin solusi cepat dan sederhana, maka NWC sudah cukup. Jika ingin mempertimbangkan biaya secara langsung namun tetap sederhana, mungkin metode least cost itu dapat digunakan. Dan jika ingin hasil awal yang paling efisien dan mendekati optimal, maka metode FAM itu adalah pilihan terbaik. Dan ini adalah tabel perbandingan dari metode-metode yang sudah dibuat dengan berdasarkan aspek seperti dasar pemilihan, pertimbangan biaya, dan lain sebagainya. Next. Lalu yang selanjutnya adalah optimalisasi. Jadi gampangannya optimalisasi ini adalah tingkat lanjut daripada perhitungan NWC, least cost, dan juga FAM atau Vogel Approximation Method. Nah, jadi optimalisasi ini bertujuan untuk menekan kembali biaya transportasi, lalu menyusun alokasi yang efisien dan logis berdasarkan biaya terendah, dan juga menyesuaikan alokasi tanpa melanggar batas supply dan juga demand. Di sini ada dua teori atau dua metode yang dikedepankan. Yang pertama adalah metode stepping stone dan juga metode modified distribution. Keduanya hampir sama, hanya saja di modified distribution ini mengalami perubahan dari
metode sebelumnya yaitu stepping stone. Masuk kepada contohnya di stepping stone. Jadi contoh stepping stone ini setelah kita mendapatkan entah kita menggunakan NWC ataupun Liskos ataupun Vogel, itu yang pertama adalah dengan membuat loop dimulai dengan tanda plus, kemudian di minus dan juga berulang seperti yang bisa kita lihat di gambar paling bawah sebelah kiri. Nah, itu adalah loop. Ketika sudah mencapai di kolom basis, tetapi masih lalu dijumlahkan masih ada yang minus atau di bawah angka 0, maka belum optimal dan harus dilakukan relokasi ulang. Hal ini dilakukan terus-menerus sampai mendapatkan nilai optimal di atas 0, ya di atas 0 gitu. Untuk modi hampir sama. Lalu saya akan menjelaskan sedikit tentang penggunaan secara software. Jadi ada aplikasi bernama PopQM. Di situ kita bisa menggunakannya secara lebih mudah dan juga lebih gampang, lebih efisien waktu juga untuk menghitung semua ini teori optimalisasi. Dengan memilih menu tab, lalu memilih di bagian transportasi, lalu kita tentukan sendiri berapa tujuan yang ingin kita tuju dan juga berapa gudang yang kita punya. Lalu tinggal kita masukkan biaya-biaya dari setiap gudang menuju setiap tujuan per tujuan. Lalu kita masukkan total supply yang dimiliki oleh setiap barang. Ketika di-solve atau ya dihitung, maka akan terlahirlah sebuah angka optimal. Mungkin sekian dari kelompok 4 yang bisa kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.